Shalom sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian dalam morning call di pagi hari ini di hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Dan sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat membaca dalam kekudusan-Mu dan melakukan firman ini sebagaimana yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan pagi hari ini, sahabat GPIB terkasih, terdapat dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 39 yang akan saya bacakan dari terjemahan baru, kitab terjemahan baru bagi Bapak Ibu sekalian. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita membaca dan merenungkan tentang Injil Lukas, ada begitu banyak kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang kemudian sakit, bahkan secara dari lahir buta, tuli dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita menemukan dalam bacaan Lukas ini bicara soal bagaimana kemudian Yesus yang menjumpai orang yang buta. Sana tentunya Yesus digambarkan sebagai sosok tabib yang dekat dengan orang-orang yang lemah, kecil dan terpinggirkan, dan orang-orang yang tidak dianggap dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Apalagi orang dalam kategori buta. Kadang-kadang ada anggapan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian dikutuk atau ada kesalahan di masa lalu yang kemudian berdampak pada kehidupannya saat ini. Orang yang dianggap tidak layak. Tapi menarik bahwa dalam konteks ini ada seorang buta yang ketika Yesus berjalan, dia bertanya kepada orang-orang yang di sekitar tanpa dia melihat untuk menanyakan, "Apa itu?" Lalu kata orang-orang itu, "Yesus orang Nazaret." Ada penyambutan tentang identitas. Yesus orang Nazaret, artinya Yesus berasal dari Nazaret, di mana Yesus berasal dari tokoh yang kemudian mungkin dalam konteks itu dia mengenalinya. Dia sudah tahu sepak terjang Yesus dalam kehidupan pada waktu itu, sehingga ketika dia dikatakan demikian dan dia mendengarkan akan nama itu, dia kemudian berseru dengan mengungkapkan Yesus anak Daud, Yesus anak raja, Yesus yang adalah turunan Daud, Raja Daud, raja yang sangat diagungkan Israel. Dia meminta, "Kasihanilah aku," atau berilah belas kasihan, atau berilah sesuatu kepadanya. Sehingga tentunya dalam konteks ini untuk menjadi sembuh. Dan semakin ini dia semakin berteriak kencang, walaupun dia dilarang untuk tidak berteriak kepada Tuhan. Namun di sini dia tetap menguatkan keyakinannya, tetap menguatkan dirinya untuk meneriakkan supaya didengarkan oleh Yesus. Ini merupakan suatu bentuk yang membuat sehingga walaupun ada larangan, tetapi teriakan ini merupakan bentuk untuk menyuarakan rasa ketidakadilan, rasa tidak nyaman terhadap
suatu kelemahan, terutama sakit penyakit dalam konteks ini adalah buta, sehingga itu tidak menyurutkan niatnya ketika dia meminta belas kasihan di hadapan Tuhan tanpa memedulikan kata-kata orang lain. Ini menarik dalam konteks ketika kita melihat bahwa di saat kita membutuhkan pertolongan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam hal apapun, kadang kita juga sering ragu, kadang juga ada godaan yang bilang, ya sudahlah, berhentilah berdoa, sudahlah, berhentilah berharap pada Tuhan. Kadang kita ada dalam situasi dilematis yang menyebabkan kadang orang-orang percaya itu juga kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Orang diajak untuk kemudian berbalik daripada Tuhan. Menarik bahwa teguran ini tidak diharapkan oleh orang buta ini. Dia terus menyorakkan Yesus, anak Daud, anak raja. Yesus orang sosok yang sangat dikagumi untuk mendapat kesembuhan atau mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sehingga pada akhirnya kemudian di akhir ceritanya kita dapat melihat bahwa akhirnya Yesus menyembuhkannya sebagaimana yang dia imani. Teriakan kasihanilah aku ini dapat dipahami dalam konteks ketika kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, ada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Apakah kita masih berpegang pada ajaran Kristus? Apalagi di dalam saat-saat masa-masa penderitaan, masa-masa sengsara. Kalau orang sengsara itu kadang, sahabat yang terkasih, sahabat GBB terutama dan sahabat-sahabat lainnya, kadang bahkan teman bisa jadi lawan, bisa jadi musuh ketika situasi itu tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Misalnya di pagi hari ini ketika kita sadar kita dibangunkan Tuhan untuk memulai aktivitas kita, tapi kita tahu bahwa ada masalah yang membuat kita tertekan. Apakah kita, tantangannya adalah apakah kita masih tetap berteriak kepada Tuhan dengan menjalankan perintah atau kehendak Tuhan, sehingga Yesus pun bisa berkata, jadilah seperti yang kau imani. Karena ini menjadi pilihan-pilihan yang sebenarnya harusnya tidak diragukan, tapi kadang kita meragukan dan membuat ini menjadi suatu pilihan yang dilematis antara memilih untuk tetap meminta belas kasihan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, lalu tetap menjalankan sesuai dengan rules Tuhan atau aturan Tuhan, ataukah kemudian memilih untuk tidak atau meninggalkan itu. Karena ini menjadi sebuah opsi dalam kehidupan kita, dimana dalam perjalanan kehidupan peristiwa tentang orang buta ini menggambarkan bahwa hidup itu tidak selamanya baik-baik saja. Ada begitu banyak tantangan. Lalu dalam keadaan yang menyedihkan, keadaan yang tidak mengenakan, apakah kita masih tetap kemudian berharap pada Tuhan untuk mendapatkan pemulihan, kemenangan dan sebagainya? Ini menjadi suatu hal yang patut kita pikirkan hari-hari ini, apalagi dalam hal kita akan beraktivitas, bekerja, bersekolah atau melakukan apapun dalam mengawali hari. Tentunya ada pilihan-pilihan yang berat, ada pilihan-pilihan yang mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di masa-masa itu apakah kemudian kita memberi ruang untuk tetap mengandalkan Tuhan dengan meminta belas kasih-Nya, dengan meminta tetap Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan dan pergulatan-pergulatan yang terjadi. Apalagi dalam konteks ini menjadi orang buta yang berteriak di tengah keramaian itu sungguh sangat tidak mudah. Sama seperti kita ini tidak tahu apa yang mau dilakukan, tapi kita berteriak kepada Tuhan di tengah-tengah kegaduhan, kekacauan yang kemudian terjadi, tekanan-tekanan yang berat, lalu kemudian membawa kita pada apakah kita tetap memegang
prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap berfokus pada Tuhan ketimbang teriakan orang lain untuk meminta kita berhenti, atau teguran orang lain yang selalu mendorong kita untuk meninggalkan keimanan kita, ketuhanan kita karena berbagai pilihan-pilihan yang rasanya lebih menarik dalam kehidupan. Hal ini tentunya sahabat GPIB yang terkasih mengajarkan kita untuk kemudian bagaimana kita membuat pilihan yang tepat, bagaimana kemudian orang percaya memilih untuk tetap tekun dalam penderitaan itu, menjalani masa itu bersama dengan Kristus sambil meminta belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkannya, untuk menguatkannya, memenangkan setiap pergumulan-pergumulan yang hadir. Orang buta menggambarkan suatu keadaan yang tidak dapat dilihat secara jelas apa yang akan dilakukan karena ketidakberdayaan, karena ketidakmampuan, kebimbangan, mungkin kebingungan untuk memilih suatu pilihan yang tepat atau pilihan yang kemudian berdampak baik dalam kehidupan, sehingga kemudian ia memilih untuk mengandalkan Tuhan, memilih untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dalam konteks ini juga dikembangkan dengan memilih atau meminta belas kasihan Tuhan atau kekuatan atau hikmat dari Tuhan. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika usaha kita, kerja keras kita memasuki kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa. Apakah kemudian kita bisa tetap bertahan, bisa tetap mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan ketimbang mendengarkan bisikan-bisikan, teguran-teguran untuk kita berhenti mengandalkan Tuhan, berhenti bekerja dengan benar, berhenti untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang merupakan standar yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Ini tentunya menjadi tantangan dalam kehidupan kita hari-hari ini, karena tawaran-tawaran untuk berbuat curang, tawaran-tawaran untuk meninggalkan Tuhan sangat begitu banyak dan menarik tentunya. Tapi apakah kemudian kita memilih yang seperti itu, ataukah kita belajar dari seorang buta yang tetap dalam kesulitan itu berteriak dengan semampunya untuk mendapat belas kasih Tuhan, untuk meyakini bahwa di dalam kesulitan Tuhan masih sangat menyayangi kita, untuk menguatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk meneguhkan apa yang sedang kita usahakan dan kerjakan menjadi sesuatu yang berhasil dan berdampak memberkati dalam kehidupan kita maupun sesama kita. Mulai hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahkan sahabat GPIB dimanapun berada, ketika kita mengawali aktivitas di pagi hari ini, mari di dalam tekanan-tekanan kehidupan, di dalam kesengsaraan dan pilihan yang sulit, mari fokus mintalah belas kasihan Tuhan, kekuatan di tengah-tengah tawaran yang menggoda, yang mungkin saja mampu membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menghiraukan hal itu dan tetap berfokus pada Tuhan, tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah himpitan berbagai badai kehidupan, sehingga pada akhirnya dalam teriakan itu yang dilandaskan pada iman, Kristus kemudian memberikan yang terbaik sesuai kehendaknya. Tetap semangat, jalani aktivitas ini dengan kekuatan Tuhan, sehingga apapun tekanan-tekanan, himpitan dan berbagai pilihan-pilihan yang sulit dapat dikalahkan hanya oleh belas kasihan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kekal kudus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan tadi telah mengajarkan kami untuk tetap tenang, tetap kuat dalam menjalani aktivitas kami di pagi hari ini dengan berbagai pilihan-pilihan yang sulit, dengan berbagai godaan-godaan yang sangat luar biasa, untuk tetap fokus pada perintah dan kehendak Tuhan, terutama dalam menghadapi tekanan-tekanan, sehingga belas kasihan Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita, peran kita, tugas dan tanggung jawab kita
sebagai apapun dan dimanapun dan sampai saat ini dalam mengumpulkan apapun itu. Biarlah belas kasihan Tuhan itu memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat pagi, sahabat GPB dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di waktu-waktu selanjutnya.